Belakangan ini, media sosial dipenuhi dengan berbagai protes dari netizen yang budiman terkait aturan tilang baru yang dinilai kontroversi. Aturan tersebut menyebutkan bahwa kendaraan dengan surat tanda nomor kendaraan atau STNK yang mati atau pajaknya belum dibayarkan selama 2 tahun akan langsung disita oleh pihak berwenang. Kebijakan ini menimbulkan perdebatan panas di kalangan masyarakat, terutama di antara pemilik kendaraan yang merasa keberatan dengan ketentuan tersebut. Banyak netizen yang budiman menilai bahwa aturan ini terlalu memberatkan, terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi dan belum mampu membayar pajak kendaraan tepat waktu. Beberapa juga mempertanyakan dasar hukum dari kebijakan ini serta bagaimana mekanisme penyitaan akan dilakukan. Di sisi lain, pihak berwenang berpendapat bahwa aturan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan serta mengurangi jumlah kendaraan yang tidak terdaftar secara resmi di jalan raya. Meskipun demikian, gelombang protes terus bermunculan dengan banyak orang meminta agar kebijakan ini dikaji ulang atau setidaknya diberikan solusi alternatif bagi masyarakat yang belum mampu membayar pajak kendaraan mereka. Sejumlah pakar hukum dan kebijakan publik juga ikut angkat bicara, menekankan pentingnya sosialisasi yang lebih baik serta perlunya kebijakan yang lebih fleksibel bagi masyarakat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. STNK mati 2 tahun, data dihapus, kendaraan disita. Buset, enak banget ya. Gila. Nih seandainya gue telat 2 tahun, terus gue diberhentiin, terus dia bilang mau ambil motor gue, mau sita motor gue. Jujur, gue lebih baik gue bakar tuh motor di depan mereka itu gue bakar, atau enggak gue hancurin daripada dia ambil. Mau diapain coba nanti motor kita? Gak sudi sumpah. Ini sih namanya nyiksa banget sumpah. Telat 2 tahun motor diambil gitu aja. Wah parah. Kacau. Kita tuh apa ya, maksudnya masyarakat itu bukannya pada nggak mau bayar pajak, cuman takutnya kalau bayar pajak nanti dibeliin Rubicon ya, ngeri. Selama 2 tahun pajak kendaraan lu, baik itu motor ataupun mobil, kagak dibayar, itu kendaraan lu bakalan disita. Emang kita ngerental. Guys, kalau masalah untuk menyita kendaraan masyarakat yang belum bayar pajak itu mereka gacep banget untuk pengesahan. Tapi yang udah lama nih direncanain untuk perampasan aset para koruptor, sampai sekarang itu belum ada hilalnya gitu. Kenapa susah ya untuk melakukannya gitu? Tapi kenapa kalau yang kendaraan masyarakat yang belum bayar pajak ini, kalian itu cepat banget untuk pengesahannya gitu loh. Masyarakat itu bukan nggak mau bayar pajak, kadang-kadang juga kita bayar pajak ya, itu susah. Yang kedua, kadang-kadang kita bayar pajak pun yang menikmati hasilnya adalah para koruptor. Itu pisahin dulu dong perampasan aset para koruptor ini. Jangan masyarakat terus yang bener-bener di push para koruptor dulu dong, diusahain. Motor lu akan ditarik pemerintah kalau misalkan lu 2 tahun STNK lu mati. Kan? Di bagian STNK-nya udah pada mati nih. Yuk diperpanjangnya daripada motor lu pada disita nanti semuanya. Sayangkan nih pemerintah bukannya pada nyitain motor-motor, aset-aset para koruptor, malah nyitain asetnya warga. Bagaimana sih ceritanya? Gimana lu pada setuju nggak? Coba di komen kalau motor lu yang lu beli sendiri disita pemerintah. Capek-capek lu bayar cicilan lunas sih. Perkara STNK kagak diperpanjang bisa ditarik sama pemerintah. Motor lu yang lu beli dengan kerja keras keringat darah itu ya. Apa ngesahin peraturan begini cepet banget rasanya begitu, tapi ngesahin peraturan untuk memiskinkan para koruptor kayaknya susah banget gitu. Itu adalah pertanyaan besar dalam hidup gue. Kenapa susah banget rasanya gitu. Gue pengen lihat tuh koruptor miskin semiskin-miskinnya gitu loh. Gue pengen lihat sampai anak cucu segala macam miskin gitu biar pada jerak atau kagak. Kalau kagak lah tambahin aja peraturan, dikelitikin sampai mampus gitu, gimana ya? Dikelitikin sampai dia mampus, sampai napas terakhirnya habis begitu. Kayaknya lucu dah ya. Canda bang. Tapi yang pada takut nih, ini nggak langsung ditarik ya, nanti ada surat pemberitahuan yang akan disampaikan ke rumah lu secara bertahap. Kalau lu kagak bales, kagak bayar, kagak ngurus baru disita begitu. Sekian, terima kasih ya. Sebel gue.
Nih, sekarang nih aturan terbaru tilang kendaraan 2005 sangat panas banget. Rakyat Indonesia bagaikan menjeritnya makin kencang gitu. Apa mungkin banyak yang nggak bayar pajak ya? Jadi makin menjerit gitu ya. Kita nggak tahu lah ya. Karena yang kita inginkan salah satunya, poin yang paling utama adalah mengesahkan undang-undang penyitaan aset para koruptor yang sudah mangkrak dari zaman Pak Jokowi. Pak Jokowi 10 tahun menjabat, bikin undang-undang penyitaan aset untuk para koruptor aja nggak bisa ya. Tapi untuk ya seperti ini ya, hal ini sebenarnya receh gitu ya. Rakyatnya kecil lah ya, kan kita bikin aja aturan rakyat kecil ya, gimana mau nggak mau pasti nurut karena nggak bisa berbuat apa-apa. Cepet banget dilaksanakannya. Itu poin yang paling besar saat ini kenapa rakyat marah sekali. Dan orang-orang yang milih keberlanjutan zaman dulu sekarang sudah makin panas. Mereka merasa menyesal lah memilih yang sekarang ini. Salah satunya kemarin sebelum ini dilaksanakan adalah pajak yang semakin tinggi. Bayangin aja, pajak dari gaji setiap bulan potongannya luar biasa. Aku pasti ngeluh kan, pasti ngeluh kalian semua kan. Nggak mungkin ngeluh gitu loh. Dan sekarang ada lagi aturan buat rakyat Indonesia yang bikin pangan finish. Jadi terimalah yang kemarin mencoblos keberlanjutan. Terima keberlanjutannya sekarang. Nikmati yang ada, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Pajak kendaraan bermotor yang telat 2 tahun bakalan disita dan ditaruh di kantor polisi, kan seperti itu. Ini menurut gambaran simpel gue aja ya guys ya. Ini menurut pandangan pribadi gue lah, intinya seperti itu. Ketika kendaraan bermotor tersebut disita, akan terjadi penumpukan kendaraan bermotor di kantor polisi. Nah yang pasti, pada saat kendaraan motor itu disita, maka polisi itu akan memberlakukan sistem tenggat waktu. Misalnya contoh, oke saya kasih waktu Anda 3 bulan ke depan untuk membayarkan pajak. Kalau misalnya tidak dibayarkan, maka dengan berat hati kendaraan bermotor ini yang milik Anda akan disita dan akan dilelang nantinya. Ya kan? Akan melalui proses lelang. Nggak mungkin dong kendaraan-kendaraan bermotor itu dihancurkan begitu aja. Mau numpuk lagi sampah-sampah kita. Akhirnya apa? Dilelang kan? Kalau yang namanya dilelang itu harganya di bawah harga pasaran nggak? Iya. Nah, yang kasihan siapa guys? Yang kasihan itu adalah ATPM di negara kita. Karena kenapa? Nantinya pembeli-pembeli kendaraan bermotor ini udah nggak lagi melek kendaraan-kendaraan dari ATPM yang terbaru. Jadinya malah lebih fokus, udahlah beli aja tuh di lelangnya polisi. Motor-motor jauh lebih murah. Paling beda tahunnya cuma setahun 2 tahun, masih bagus kok kondisinya. ATPM kita yang bakal rugi. ATPM tuh ada Honda, ada Kawasaki, ada Alfa, ada Yamaha dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, akan beredar banyak sekali oknum-oknum yang jahat untuk bisa menjual melalui ranah linknya sendiri. Seperti kasus kemarin yang oknum TNI menembak pemilik rental mobil. Itu akan terulang nggak? Pasti akan terulang. Akan ada oknum kayak begitu mah. Kalau kata gua, daripada lu sibuk komentar di sosial media, ya kan, sibuk untuk ngurusin RUU perampasan aset rakyat, ya kan, yang namanya bayar pajak itu adalah kewajiban kita. Mau lu tinggal di negara manapun, bayar pajak kendaraan bermotor itu wajib, harus. Jadi kalau kata gua sekarang, paksain bayar pajak. Supaya apa? Negara kita nggak makin chaos. ATPM itu cabut dari Indonesia gara-gara lelangnya terlalu banyak di Indonesia. Mati lagi Indonesia kita. Itu padahal penghasilan terbesarnya loh dari ATPM itu. Jadi kalau kata gue sekarang bayarlah pajak. Mumpung lagi ada pemutihan pajak tuh, program pemutihan pajak, lu cek dah di web. Daftarin sekarang kendaraan bermotor lu daripada nanti disita, ya kan? Lu nya marah-marah, lu nya ngomel-ngomel, lu nya nggak bisa gerak. Bahaya nanti yang ada guys. Ini sih menurut personal istilahnya pemikiran gue pribadi lah, intinya seperti itu. Tolong banget ya guys, tolonglah.
STNK mati 2 tahun, motor bisa disita. Ini strategi yang disiapkan Pemprov Jawa Barat untuk menekan angka penunggakan pajak kendaraan. Data kendaraan STNK yang mati dan tidak diperpanjang selama 2 tahun bakal dihapus dan kendaraannya bisa disita. Penghapusan data kendaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada pasal 74 ayat 3 berbunyi, kendaraan bermotor yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat diregistrasi kembali. Ayat 1 yang dimaksud menjelaskan tentang 2 cara penghapusan data kendaraan, yaitu dari permintaan pemilik dan pertimbangan pejabat berwenang soal registrasi kendaraan, yakni kepolisian. Tertulis pada aturan itu, kepolisian bisa menghapus data kendaraan dengan pertimbangan setelah pemilik tak melakukan registrasi ulang maksimal 2 tahun setelah masa berlaku STNK habis. Jadi untuk orang-orang yang tinggal di Jawa Barat, kalian kayaknya udah bisa hati-hati, kalian udah bolehlah cek-cek link yang ini. Apa? STNK mati 2 tahun, kendaraan jadi bodong, bakal diblokir dan bakal disita. Benarkah ini? Berita ini jadi heboh banget di seluruh sosmed gara-gara ada Provinsi Jawa Barat yang menjelaskan tentang aturan ini. Yang awalnya semua orang menghujat bakal ketakutan kendaraannya disita, tapi ternyata tenang aja guys. Karena itu hoax. Korlantas Polri udah bantah STNK mati 2 tahun kendaraan disita dan blokir itu nggak bener. Jadi misal pajak kalian mati, ya udah, kalian bakal ditilang doang dan nggak akan disita. Ya iyalah, gila aja kalau mau aturan itu dibenarkan, ya kan. Undang-undang perampasan aset aja belum disetujui sampai sekarang. Kata para netizen yang harusnya dirampas itu para koruptor, ini malah masyarakat. Tapi semuanya untungnya udah kejawab semuanya, bahkan udah diposting di story-nya akun Gerindra yang resmi. Sekarang tolak ukur kita itu kayak akun Gerindra udah posting itu udah bener aja gitu kan. Karena itu dibalik pemerintahan kita guys. Jadi dia tuh gak akan mungkin menyebarkan sesuatu yang tidak benar kan. Betul nggak admin Gerindra? Jadi sekarang tugasnya admin Gerindra ini udah agak berat guys, ngalahin tugasnya pemadam kebakaran. Dimana dia harus menguasai semua elemen yang ada di bumi ini. Kalah atau Avatar. Jadi gimana pendapat kalian? Coba kalian komen di bawah deh.